Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan tip kepada para pendaftar P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sini saya akan memberikan beberapa tip bagaimana untuk belajar bagaimana kita akan menghadapi tes jadi P3K. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips, yaitu salah satunya adalah kita harus belajar bagaimana ada simulasi P3K. Di sini saya akan menyampaikan simulasi P3K itu ada di Play Store. Kita buka Play Store-nya, kita akan cari aplikasi simulasi P3K. Kalau kemarin saya sudah memberikan simulasi CPNS, yaitu bagaimana seleksi ke SKD, seleksi kompetensi dasar. Pada kali ini saya akan memberikan simulasi tentang tes P3K. Di sini sudah ada banyak ya simulasi tes, baik ini tes CPNS P3K, tes P3K 2021-22. Ini banyak ya, jadi kita bisa pilih mana yang bagus seperti itu. Setelah saya cek, di sini ada tes P3K 2021-2022 di Media Eduka. Ya, saya ini sudah install. Kita install tes P3K 2021-2022. Di sini kita install, ini ada 8,51 MB. Kita install di aplikasi Play Store. Kita bisa menikmati tes P3K ya. Ini simulasinya seperti itu. Kita buka di sini hasilnya, itu ada solusi lulus P3K ya. Ini dari Media Eduka. Kita cek, di sini ada home ya. Ada home ya. Di sini ada beberapa strategi. Ada materi, ada soal bahasan ya. Ada beberapa macam di sini. Kita cek dulu. Ini adalah materi seperti itu. Ada materi, ada soal bahas, ada tryout, ada kisi-kisi, ada strategi dan prediksi seperti itu. Ya, selanjutnya kita bisa mencari mana yang harus kita cari dulu, misalkan kita mau mengetahui bagaimana strategi lulus untuk tes dari P3K tahun 2021-2022. Sini kita bisa ada 5 tips menghadapi ujian. Jadi ada beberapa tips di sini, ada 5. Yang pertama itu berdoa. Tentunya berdoa itu yang paling utama ya. Kita meminta kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bagaimana agar ujian yang kita lalui itu bisa lancar dan sesuai dengan harapan, yaitu lulus seperti itu. Yang kedua, belajar secara konsisten ya. Jadi terkadang memang kita asal-asalan belajarnya. Yang penting belajar, yang penting membuka buku. Seharusnya kita harus belajar secara konsisten. Paling tidak kita sering membuka aplikasi-aplikasi tertentu atau video-video tertentu yang bisa menambah ya pengetahuan kita terhadap ujian, yaitu dari ujian P3K. Di sini ada banyak orang yang meremehkan model ujian SKD ya, sehingga memasrahkan hasilnya kepada Tuhan. Tentu semua takdir ya, tentu harus ada usaha seperti itu. Bukan hanya berdoa, tetapi kita harus usaha. Salah satunya adalah belajar secara konsisten di sini. Jadi bagaimana kita belajar mendapatkan pengetahuan, tentunya dengan belajar kan seperti itu. Terus yang ketiga, latihan simulasi CAT lah, ini yang sangat penting juga. Selain belajar, kita harus latihan simulasi CAT. Artinya kita akan mengetahui bagaimana CAT sebenarnya nantinya. Paling tidak kita akan mengetahui, mempersiapkan diri seperti itu. Di sini ada latihan simulasi CAT. Ini merupakan salah satu yang sering saya lakukan kemarin saat tes lulusan CPNS tahun 2018 ya, sehingga saya sering mengadakan simulasi CAT. Setelah saya belajar di sini, tentunya latihan ya, terus berulang-ulang sampai akan diketahui seberapa besar kemampuan kita ya terhadap hasil simulasi CAT tersebut, sehingga nantinya paling tidak itu akan
sedikit berpengaruh terhadap chat yang sebenarnya seperti itu. Yang keempat itu tentunya minta doa kepada orang tua ya, karena doa orang tua itu sangat mustajabah ya, seperti itu, sangat mustajab seperti itu, sehingga kita tentunya harus minta doa kedua orang tua. Selain itu bisa kepada keluarga kita, kepada sanak famili kita, bahwa kita akan menghadapi tes ujian ya, yaitu tes ujian P3K. Yang selanjutnya ada jaga kesehatan. Tentunya kesehatan itu sangat penting ya. Ketika kita sudah belajar mati-matian dan kita ikut simulasi dan sudah berdoa seperti itu, tapi kesehatan kita terganggu, sehingga ini akan berpengaruh pada keberlangsungan saat kita tes seperti itu. Misalkan saat tes chat yang benar-benar kita hadapi, namun ketika sudah di depan laptop ataupun komputer seperti itu, kita mengalami tubuh yang kurang enak, sehingga ini akan mengganggu dari ujian yang kita hadapi seperti itu. Selanjutnya di sini selain ada strip ya, ini ada ada strategi, ada tips ya. Terus di sini ada juga kisi-kisi ya. Di sini ada kisi-kisi. Nah, ini ada kisi-kisi. Kita bisa baca kisi-kisinya lah. Ini kisi-kisinya terkait masalah poin-poin yang mana kita akan pelajari ya. Di sini ada kompetensi teknis ya, terdapat 50 butir soal dan waktunya itu 60 menit seperti itu. Terus ada tes bakat skolastik ya, ini penalaran. Soalnya 40, waktunya 60. Kompetensi manajerial, ada soalnya 30, waktunya 25 menit. Ada kompetensi sosial kultural, soalnya 20 soal dan waktunya 15 menit. Dan kompetensi wawancara 10 soal dengan 10 menit seperti itu. Jadi inilah kisi-kisi yang akan dihadapi oleh para peserta P3K tahun 2021-2022 seperti itu. Jadi total jumlah dari soal itu 150 menit. 150 soal dengan waktu 170 menit ya, seperti itu. Ini sangat banyak sekali ya untuk kisi-kisi P3K. Kalau untuk SKD CPNS itu sekitar 90 menit dengan 100 butir soal seperti itu. Selanjutnya di sini selain kisi-kisi ini ada pertanyaan ya. Nah, ini penting ya. Jadi kita ini adalah berkaitan dengan gaji ya, apakah ini pertanyaan seputar P3K, ini hak-hak dari P3K ya, seperti itu. Jadi ini di sini sudah diatur di sini, apakah ini contohnya apakah P3K mendapat pensiunan ya, tentunya di sini bahwa P3K tidak mendapatkan pensiunan, tetapi pemerintah daerah dapat memfasilitasi P3K untuk mengiur untuk jaminan hari tua seperti itu. Ini adalah beberapa pertanyaan terkait masalah formasi guru P3K, sehingga kita akan memahami apakah yang sering kita tanyakan seperti itu, apakah guru P3K bisa mendapatkan sertifikasi ini ya, bisa dan sebagainya seperti itu. Ini penting untuk dibaca ya kepada para peserta dari P3K seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa yang lainnya, peserta lulus passing grade ya. Ini ada di sini peserta yang ini adalah peserta yang lulus passing grade seperti itu. Bagaimana? Jadi misalkan di setiap sekolah diprioritaskan guru yang sudah mengajar di sekolah tersebut ya. Jadi itu jika jumlah peserta yang lulus passing grade di sebuah melebihi formasi, maka peserta dengan passing grade tertinggal akan ditempatkan terlebih dahulu seperti itu. Ini banyak hal ya. Ini merupakan hal-hal yang perlu diketahui oleh peserta P3K seperti itu. Ini pertanyaan seputar pendaftaran ya. Ini bagaimana dengan guru yang belum terdaftar di Dapodik ya. Bagi guru yang saat ini mengajar namun belum terdaftar, maka tidak dapat mengikuti seleksi guru P3K tahun 2021 ini kan. Berarti ini pertanyaannya ya. Bagi para guru yang tidak terdaftar, berarti mungkin tahun depan akan dibuka bagi semua calon guru seperti itu. Ini ya. Jadi inilah hal-hal yang perlu diketahui oleh para peserta. Di sini lengkap ya, untuk aplikasi ini sangat lengkap. Terus di sini ada juga prediksi soal ya. Kita lihat ada prediksi ini. Ini kita prediksi manajerial ya. Ini
bisa kita manfaatkan ya. Ini karena ada soal yang berkaitan dengan manajerial. Jadi bagaimana kita seorang menjadi manajemen ya, yang mengatur seperti itu. Contohnya di sini, contoh ya, dengan data terbatas Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses ya dalam melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya budget polisi. Reaksi Anda ketika menerima tugas menolak ya. Ini jangan ya, kita tidak boleh menolak ya. Terus menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat ya. Kita masa memberikan syarat ya kepada tugas yang sudah diemban kita. Terus menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan diri ya. Kita berarti putus asa sudah. Terus yang D, menerima tugas tersebut kemudian mengajar rekan-rekan kerja untuk menuliskan berbagai alternatif. Ini mungkin sedikit ya, ini kena ini. Terus menerima tugas kemudian mencoba menyelesaikan sendiri. Ini jangan ya, kita tidak boleh menyelesaikan sendiri, kita harus kolektif seperti itu. Jadi ini kemungkinan besar itu adalah D, menerima tugas tersebut kemudian mengajar rekan-rekan kerja ini. Jadi inilah yang kita harus pelajari seperti itu. Kita tidak boleh arogan di sini karena ini adalah bentuk soal seperti itu. Selanjutnya ini ada sosial kultural ya. Jadi ini tentang kebudayaan sosial, kita harus pahami ya. Kita harus pahami, mungkin seperti halnya kalau di SKD itu tes wawasan kebangsaan seperti itu. Kalau di sini ini terkait masalah sosial kultural atau budaya ya, seperti itu, tentang kebudayaan. Terus di sini juga ada prediksi wawancara ya. Di sini ada prediksi wawancara. Nah, ini kan 10 soal dengan 10 menit seperti itu. Berarti satu soal itu 1 menit seperti itu. Ini tes bakat skolastika. Ini mungkin kalau di SKD itu adalah TIU ya, tes intelijensia umum seperti itu. Ya, ini matahari terik ya seperti itu. Kalau matahari itu terik ya, ini masalah logika ya seperti itu. Kita perlu belajar seperti ini. Kita harus belajar, kita coba di buku, di YouTube dan sebagainya, dan kita simulasi seperti itu. Selanjutnya di sini ada tes ya, ini tergantung dari kita. Tes guru kimia, guru biologi dan sebagainya seperti itu. Terus di sini juga ada tryout ya. Ini tryout ya, tryout wawancara. Di sini sudah bisa langsung kan, ini ada waktunya seperti itu. Jadi kita bisa wawancara seperti ini nah mungkin ini ya bisa kita lanjut. Ini adalah wawancara, jadi ini 10 soal seperti itu. Kita bisa langsung ini jawabnya. Ini saya sembarang jawabnya seperti itu. Nanti akan ketahuan soalnya seperti apa jawabannya seperti itu. Ini sosial kultural. Nah, sosial kultural ini kita bisa tryout juga. Nah, ini kita bisa tryout seperti itu ya. Ini adalah salah satu kita trik bagaimana simulasi seperti itu. Ada juga soal bahasan ya. Di sini ada juga dibahas guru bahasa Indonesia. Ini ada pembahasan juga seperti itu. Ini guru bahasa Indonesia, kimia dan sebagainya. Ini perlu kita pelajari bersama. Terus ada materi soal seperti itu. Ini ada kompetensi manajerial, ada dan sebagainya seperti itu. Ini adalah sebuah materi ya. Ini bisa kalian pelajari seperti itu. Mungkin hanya ini ya tambahan dari saya terkait dari simulasi untuk guru P3K. Semoga para guru-guru di Indonesia bisa lulus P3K sehingga nanti kalian itu menjadi seorang ASN ya, seperti itu. Karena P3K ini termasuk dari ASN juga seperti itu. ASN terdiri dari 2 yaitu PNS dan P3K seperti itu. Saya harap semuanya lulus dan bermanfaat bagi para guru-guru di Indonesia seperti itu. Mungkin hanya ini tutorial ataupun hal yang bisa saya berikan kepada para calon P3K tahun 2021. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.